menghuni kubur dan ingin kita jawab. Bukan ada jawaban itu Bapak Ibu, aku yakin Bapak Ibu nangis. Dan yang ketiga adalah salam, sebuah doa dari kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lainnya. Maka kata Rasulullah, haqqul muslim ala muslim khamsun. Ada 5 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Rabbus salam, yaitunya menjawab salam. Kita ulang boleh ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan pengurus rumah tahfiz Jawana beserta penasihat, semua yang tergabung dalam prosesi terciptanya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Semoga Allah berikan kebaikan kepada beliau. Kemudian yang sama-sama kita hormati Minyak Mama, adik ulama, cadet pandai, tokoh masyarakat, ibu-ibu butuhkan dua, yang semoga senantiasa dijaga keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi Bapak Ibu ketika mau datang pas masuk tadi agak tersuruh boleh. Kirunya banyak ibu-ibu pada apa? Aduh apa nanti ibu-ibunya Pak. Kami ibu-ibu tuh heran aku kan. Aduh Pak. Jago kok iyo diamalkan di apa-apa itu sunnah Rasul, sama-sama mengaji sampai itu mantap. Nah, raminya Bu ya. Bapak Ibu sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan tadi, aku pribadi bernama Hasbi Al-Ansari dari Bayubuah. Kampung aku di Kutunan Gadang. Kalau Bapak Ibu pergi ke Bayubuah, lalu si Pambenteng turun arah ke Harau. Nah, sebelum Kutunan Gadang itu Bapak Ibu adalah nagari yang berbatasan dengan Kabupaten 50 kota. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sehingga mudah-mudahan nanti mana tahu Bapak Ibu ya itu menjadi saling menjadi saudara, itu menjadi orang-orang yang pengetahuan. Semoga nanti di surga Allah itu juga kumpul. Amin. Hadirin hamba Allah yang kami muliakan, telah berkata seorang ulama dari Mesir. Beliau itu bernama Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi rahimahullah. Beliau pernah berkata bahwa ar-rizqu arba'u darajat. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu ada 4 tingkatan. Yang pertama kata beliau al-malu huwa adna darajat. Tingkatan yang pertama adalah harta. Al-mal, sesuatu yang bisa dinilai. Apakah emas, perak, sawah, ladang, segala macamnya. Dan beliau menggambarkan Bapak Ibu itu merupakan huwa adna darajat. Harta tadi itu merupakan tingkatan rezeki yang paling rendah. Mengapa demikian? Karena kalau seseorang memiliki barometernya harta Bapak Ibu, mohon maaf, harta itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala suka-sukanya Allah. Ada orang yang sekolah Bapak Ibu banyak titik dibandingkan dengan orang yang secara pendidikan
tetapi pekerjaannya menghasilkan uang pas-pasan saja. Atau bahkan ada orang yang secara pendidikan dia tidak tinggi-tinggi, tetapi hartanya dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ada orang yang rajin ke masjid, Bapak Ibu, membuka musaji inyo, menutup musaji inyo, pindah kayu-kayu, dibandingkan dengan orang yang sekali Jumat ke musaji. Itu banyak itu. Jadi kalau kita menganggap bahwa harta itu merupakan rezeki yang paling tinggi, maka kita tertipu, Bapak. Mohon maaf, Bapak, dalam ceramah aku kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Pekumbang, Bapak. Kalau bahasa tinggi kadang-kadang jago godang-godang ini. Saya boleh bukan? Mohon maaf kalau boleh bukan. Jadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, lebih banyak orang itu memiliki waktu, memiliki tenaga untuk mengejar tingkatan rezeki yang pertama tadi. Kadang-kadang mohon maaf, ambo punya contoh di Pasar Ibu itu, Bapak Ibu, di Payung. Habis isya mereka sudah tidur. Jam 3 lah menuju Bapak Ibu pasar tempat mereka mencari uang tadi. Harapan mereka apa? Mereka mencari rezeki, tetapi ketika azan berkumandang, mereka lupa kepada yang memberi rezeki. Inyo jago bana waktu hujan hari inyo pakai mantel. Jawa rumahnya inuan suo ba'a supaya mendapat karena pagi hari. Makanya kalau mereka menganggap bahwa harta itu merupakan tujuan utama mereka, sesungguhnya mereka menjadi orang yang tertipu. Kemarin di Payung bagaimana kita lihat ada orang yang menikam saudaranya lantaran uang, lantaran harta. Mereka rela menghabisi nyawa saudaranya gara-gara harta. Makanya dalam hal ini Syekh Muhammad Mutawalli As-Sarawi mengatakan al-malu huwa adna darajat. Harta itu merupakan tingkatan yang paling bawah. Oh, berarti kita tidak perlu harta. Perlu apa itu? Ya, berarti kita orang miskin. Tidak. Perlu kita punya uang, perlu kita punya harta. Tetapi bagaimana harta itu menjadikan jembatan bagi kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dulu mental kita, pola pikir itu mengatakan, tidak usahlah kita kaya kayu, tidak usahlah kita punya harta, toh nanti akan kita tinggalkan. Bapak Ibu sedang jemaah dimuliakan, kurang dan mengecian harta dan bisa bawa itu salah. Untuk hal banyak ini tidak bisa kita bawa ke kasaruku, salah Bapak Ibu. Harta diberikan oleh Allah itu bisa kita bawa ke surga. Jangan itu mati Bapak Ibu, harta itu bisa kita transfer terlebih dahulu. Apakah bangunan, apakah masjid, apakah ada anak-anak yang kurang mampu kita sekolahkan. Itu luar biasa Bapak Ibu sedang jemaah dimuliakan. Maka yang kedua, kata beliau Syekh Muhammad Mutawalli As-Sarawi mengatakan, tingkatan yang kedua adalah wal afiyah a'la darajat. Tingkatan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah wal afiyah, kesehatan. Orang sehat Bapak Ibu akan tenang hatinya. Orang yang sehat akan maksimal ibadahnya. Orang yang sehat banyak peluang-peluang amal soleh yang bisa mereka kerjakan. Jadi kalau itulah mendapatkan vonis dari rumah sakit Bukit Tinggi, atau lah dia ramu-ramu di dokter apa pantangan apa iko pak, tak boleh makan iko, kalau iyo iko pak makan iko takarannya, itulah jauh apa anak itu tuh pak. Kalau lah cerita azab kubur, lah cerita kematian, buya salah. Karena nikmat sehat ini Bapak Ibu kata Rasulullah yang mulia bersabda,
man asbaha minkum mu'afan fi jasadi wa aminan fi syirbi inda hukutu yaumih faka'annama hizatahu dunya. Kata Nabi kita Bapak Ibu, man asbaha minkum mu'afan, barang siapa di pagi hari sehat badannya, mu'afan fi jasadi wa aminan fi syirbi, aman anggota keluarganya, dan dicari-cari orang, keluarganya aman, anaknya aman, dan kami galudo, anaknya aman, makannya selesai. Dan akan itu kata Rasul, indahu qutu yaumi, dan inyong punya makanan untuk hari itu, maka annama hisatahu dunia, maka seolah-olah kenikmatan dunia lah bakumpul pada orang itu. Jadi syarat bahagia kata Rasul itu 3, sehat badan, aman anggota keluarga kita, dan adu yang akan dimakan. Aku yakin Bapak Ibu dalam ruangan itu Bapak Ibu untuk makan sebulan kampung atau gitu. Betul Bu? Betul Pak? Tetapi nikmat itu tidak dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Tidak mereka rasakan. Cita-cita mereka itu adalah akan dimakan begitu. Hadirin sidang jemaah dimuliakan, mu'afan fi jasadi, sehat badan itu nikmat rezeki yang paling tinggi diberikan oleh Allah kepada manusia. Ambo punya jamaah Bapak Ibu, beliau itu memiliki seorang putri, yang mana putri itu mengalami ada benjolan pada matanya Bapak. Kemudian beliau operasi di payak kuku. Kata Allah, yang terjadi adalah mata tadi tidak bisa menutup dan membuka secara otomatis. Kalau dibuka taruh, kalau ditutup taruh. Maka dianjurkan bercerita, meminta nasihat dan saran. Akhirnya beliau konsultasikan ke Malaka. Ke Malaka Bapak Ibu. Bolak-balik ke Malaka, dan alhamdulillah putri beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada beliau, "Bara di Batambang ke Malaka Bang?" Alhamdulillah Ustaz, hampir udah bagi habis. Hanya mengembalikan nikmat mata yang bisa menutup dan terbuka secara otomatis. Sekitar hampir 100 juta sampai 500 juta. Kita hari ini bangun tidur langsung bisa terbuka mata kita. Terkadang kita tidak bersyukur kepada Allah. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya nikmat sehat ini perlu kita syukuri dan sangat penting untuk kita syukuri. Yang ketiga sidang jemaah dimuliakan, kata beliau Syekh Muhammad Mutawalli As-Sahrawi, Allah menurunkan rezeki kepada manusia, yang pertama al-mal, harta, yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah salahul abna afdalul anwa. Anak yang soleh itu merupakan seutama-utama rezeki. Harta yang paling utama yang Allah berikan kepada manusia itu adalah keturunan yang soleh dan solehah. Mengapa demikian? Karena mereka lah yang paling tahu akan kewajiban bagaimana memiliki ayah dan ibu, terutama ketika mereka sudah tua. Bapak Ibu sidang jemaah dimuliakan, kami di sekolah ada program namanya pergi mengunjungi panti jompo. Di Pembunuh di Bukit Tinggi dulu panti jompo. Laila, alhamdulillah. Sangka ya. Di akhir tahun kita mengajak anak-anak untuk membawa makanan, membawa baju-baju bekas ataupun perlengkapan sembako untuk mereka. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu yang kita dapatkan di sana. Apa kata pengasuh daripada panti jompo tadi? Bapak Ibu tamu undangan kami, terima kasih banyak lama dia bantuan kasihku. Tapi dulu Bapak Ibu, kalau waduh di antara apa-apa itu
Ibu-ibu kita kok bertanya kepada bapak ibu, Alia dinina dan di kecian hari Sabtu bapak ibu. Kecian sajalah hari Senin. Sebab bapak ibu pernah ada ditanyakan oleh seorang pasien, ibu-ibu berumur 73 tahun datang kepada kami, hari apa gini nak? Dijawab oleh kawan, hari Sabtu bu. Datang beliau ke, baik beliau ke kamarnya, nyukumpuan barang-barang sadun. Kenapa demikian? Karena di waktu mengantarkan anaknya berjanji kepada ibunya, mak, besok hari Minggu abang japui. Sebab Senayan sampai Jumat kami karaju, Sabtu kami akan menjemput ibu. Lah ditunggu deh guys di gerbang, duduk di situ. Lantaran apa? Anaknya berjanji akan menjemput dia ketika. Mudah-mudahan jangan terjadi begitu. Yang akan sabar mendidik orang tua kita itu, yang sabar mendidik ayah dan ibunya adalah anak kandungnya. Makanya kok abi mana lagi begitu untuk sekolah anak bapak itu biarlah bapak itu. Biarlah abi begitu. Kadang-kadang di sekolah anak ini kami transfer saja. Ya, mentransfer UKT-nya, uang sekolahnya segala macam. Kita doakan kepada Allah, itu merupakan ladang jihad biar mereka tahu bagaimana mereka memiliki kewajiban nanti ketika kita sudah tua. Siapa yang mampu demikian adalah anak yang soleh dan solehah. Ambo punya ipar bapak ibu, beliau itu bagian rohis di rumah sakit umum Payakumbuh. Beliau itu ketika ruangan sudah ditutup, maka jam 9 pagi para rohis ini berjalan menuju ruang-ruangan pasien, bercerita, memberikan nasihat, mendengar tentang keluhan dari pasien tadi. Ada yang mengeluhkan lah habis sawah, dah habis ladang, dan apa dah sehat-sehat. Ada yang mengeluhkan ibu lata jiwa, rumah dah awak punya lainan, banyak tindak besar robok. Lalu bapak ibu, beliau ini memiliki seorang pasien yang unik, yang rancak pasien bapak. Beliau merupakan dalam deretan orang terkaya di Bandung. Berkatalah beliau, Pak, mohon maaf Pak, lah didiagnosa di dokter kami penyakit apa pun dah ada Pak. Tapi bahwa apa tu harus dirawat dulu minimal 3 kali, kalau tidak 2 kali setahun Pak. Kan susah apa Pak? Apa jawaban beliau tadi? Oh Pak, ambo kalau sakit ambo Pak pulang anak ambo Pak. Kan galak itu. Tapi apa yang dirasakan oleh orang tua tadi? Kerinduan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang soleh tidak akan berbuat demikian kepada orang tua. Ambo Pak kalau sakit ambo Pak pulang anak ambo Pak. Jadi dia bisa mengambil surat cuti. Ayah anda sakit maka melakukanlah surat cuti. Tapi kok sehat-sehat aja Pak, kami Pak, berarti aman-aman saja. Tak pulang anak. Jadi hadirin sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh mereka adalah bagaimana cucu-cucunya berlari di rumahnya ketika dibersihkan di pagi hari, sianglah rumah balik. Sore dibarasian, malam laba serak-serak balik. Itu yang diinginkan oleh orang tua ketika mereka sudah tua. Siapa yang memahami ini adalah anak-anak yang soleh. Karena dalam doanya apa Bapak Ibu? Kama rabbayani shaghira. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Satu di antaranya doa orang tua kepada anaknya. Sajai-jai anak itu Bapak Ibu.
ndak namuan diatur anak itu. Ba'abanalah parangainya Bapak Ibu, yang orang tua tetap mengakui anaknya. Makanya ada tagak seorang laki-laki Bapak Ibu di kantor, kecil orang kayaknya karyawan yang pamaneh. Di luar kecil orang sampah masyarakat. Kecil orang rumahnya laki nak tahu untuk. Tapi kecil orang duanya apa? Itu anak anggota. Ya udah Bu. Maka doakan yang terbaik untuk anak kita agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama Ramadan kita Bapak Ibu sampai kempeng-kempengnya. Itu bahasa kubur. Bangkang-bangkang, doakanlah yang terbaik untuk mereka karena mereka lah yang akan menyambung yang namanya kehidupan kita nanti. Kapan waktu kita berdoa untuk mereka? Kapanpun dan dimanapun berdoakanlah yang baik-baik itu. Rumah tangganya, keluarganya. Kalaupun mungkin mereka hari ini masih tinggal di rantau, belum bisa pulang, doakan yang baik-baik untuk mereka. Bisa jadi inyo tak berpinti pulang. Dan ibu sangko-sangko dah takut nyusul bininya gini mah, pulang-pulang nilai. Tak boleh aku. Doakan yang baik-baik. Agar apa nanti? Karena prasangkaan hamba itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik, semoga Allah berikan kita yang baik-baik. 3 Bapak Ibu sidang jemaah dimuliakan, tingkatan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak yang soleh. Itu merupakan doa kita kepada Allah. Yang keempat kata beliau Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'awi adalah wa ridha rabbil alamin fa huwa tamaman. Ridhonya Allah kepada manusia itu merupakan tingkatan rezeki yang paling sempurna. Dengan harta Allah ridho kepada kita. Dengan sehat itu Allah ridho kepada kita. Dengan anak-anak itu Allah menjadikan kita ridho kepada mereka. Jangan sampai gara-gara anak, jangan sampai gara-gara menuruti keinginan anak kita justru melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan man athara syai'an 'ala Allah udziba bihi. Barang siapa yang melebihkan cintanya kepada sesuatu hal selain daripada Allah, dengan yang dia cintai itu Allah kirimkan azab kepada mereka. Cinta kepada pasangan daripada Allah, Allah kirimkan azab lewat pasangan itu. Lebih cinta kepada anak daripada Allah Subhanahu wa taala, lewat itu Allah kirimkan azab kepada kita. Lebih kita cintai perniagaan kita, lebih kita cintai perkebunan kita daripada Allah, azan berkumandang itu masih sibuk dengan laba kita juga. Maka dengan itulah Allah kirimkan azab kepada kita. Makanya hadirin sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 tingkatan rezeki yang diberikan kepada Allah kepada manusia semuanya bermuara kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa kita bakal terus? Tunggu bagi mahal itu. Nah, dalam ya, semampu kita. Hadirin sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan judul ceramah kita, tahun baru, harapan baru, membaca Al-Qur'an setiap waktu. Setiap waktu. Ini ada umumnya. Suatu ketika Bapak Ibu sidang jemaah dimuliakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkunjung ke Kufah. Di sana ada seorang gubernur bernama Nafi'. Nafi' ini ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Nafi', siapakah pemimpin yang engkau angkat dari lembah ini? Siapa ketuanya yang ada di Nagariku?" Apa kata Nafi'? "Ya Umar, sesungguhnya kami mengangkat seorang pemimpin yang bernama Ibnu Abzah." Mendengar kata-kata Ibnu Abzah ini, Umar langsung bakarui kanun.
wahai Nafi', ini perkara kepemimpinan, ini amanah kepemimpinan. Kok engkau memberikan kepada orang yang salah? Siapa Ibnu Abza ini? Dijawab oleh Nafi', ya Umar, Ibnu Abza itu adalah dulu budak. Dulu seorang budak dan dia sudah merdeka, tetapi ya Umar, dia itu paham akan Al-Quran dan mengerti ilmu faraid. Faraid itu apa itu? Ilmu dalam waris mewaris. Dia paham akan Al-Quran, wahai Umar. Maka dijawab oleh Umar radhiyallahu anhu, ya Nafi', sesungguhnya pilihanmu sudah tepat. Karena Rasulullah telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah merendahkan suatu kaum juga dengan Al-Quran. Kalau gitu Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu umat terakhir, tetapi nanti itu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran ada bersama kita. Tetapi kita lihat bagaimana Bani Israel. Mereka orang hebat, Bapak Ibu, cerdas akal mereka, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang mereka lakukan? Justru mereka mendustakan Al-Quran. Banyak ayat-ayat Allah yang mereka hilangkan, banyak ayat-ayat Allah yang mereka tukar. Maka kita meminta kepada Allah 7 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agih juga kami jalan yang lurus, petunjuk yang lurus, wahai ya Allah. Dan dia kami jalan satu pujo orang Yahudi, dan dia puluh jalan satu orang-orang Nasrani. Sebab mereka ada yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran Al-Quran mereka belakangi. Makanya Rasulullah mengatakan setiap sesuatu yang bersama dengan Al-Quran ini, maka Allah angkat derajat mereka. Malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan malaikat yang lainnya, karena beliaulah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dimuliakan, penghulunya para nabi dan para rasul, dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Beliau dimuliakan karena Al-Quran ada bersama beliau. Kota Mekah, kota Madinah dimuliakan oleh Allah. Disitulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang ingin mengambil kemuliaan, wajib bagi mereka bersama Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa ibadah yang terbaik itu, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah sholat. Makanya orang yang diagih kesempatan sebagai imam dalam sholat adalah orang yang paham Al-Quran. Maka sebuah keistimewaan bagi mereka, bagi anak-anak itu, bagi keluarga itu, yang mereka itu menghafal Al-Quran. Insyaallah Ta'ala Bapak Ibu sidang jemaah dimuliakan, banyak keajaiban yang Allah berikan kepada orang-orang penghafal Al-Quran. Aku punya santri Bapak Ibu, di tahun 2022 bagaimana dari Sumatera Barat pasukan Paskibraka Nasional itu diutus dari Kabupaten 50 kota. Tahun 2022 santri Ambo dulu waktu di rumah Hafiz, ketika diadakan yang namanya pengujian di Padang, seleksi, secara akademik mereka sama, kemampuan sama, fisik pun sama. Maka para penguji ini bingung Bapak Ibu, siapa yang gitu uang, siapa yang gitu bawa ke Jakarta.
tanpa sengaja Bapak Ibu ada di antara instruktur itu bertanya, aduh Al-Quran lain Pak, nah coba. Ternyata Bapak Ibu dia sudah punya hafalan 2 juz, tidak banyak-banyak. Dia baca dan dites, ternyata beliau diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir sebagai pasukan paskibraka nasional di Jakarta. Itu untuk dunianya Pak. Itu baru untuk dunianya. Belum lagi untung di akhirat nanti, bagaimana Rasul mengatakan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik itu adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Siapapun yang tergabung di situ, maka Allah berikan kebaikan kepada mereka. Lalu sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Qur'an kita ini, beliau pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Telah berkata Rasul, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, akan datang masanya, akan ada masanya umatku itu menjadikan Al-Quran tidak mereka acuhkan lagi. Akan datang masanya Bapak Ibu, Al-Quran ini dianggap sesuatu hal yang aneh, sesuatu hal yang asing, bukan oleh orang Yahudi, bukan oleh orang Nasrani, tetapi oleh umat Islam itu sendiri. Apakah sekarang masanya? Wallahu a'lam bishawab. Maka dalam hal ini 14 abad yang lalu, bagaimana Rasul mengkhawatirkan masa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang masanya umatku itu ya Allah akan menjadikan Al-Quran itu mahjura, tidak mengacuhan lagi. Dalam hal ini para ulama mengatakan, apa yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai acuan oleh manusia. Yang pertama, bentuknya adalah sangat banyak manusia umat Islam tidak pandai baca Quran. Direktorat Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2023 melakukan riset penelitian dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu, maka muncullah angka umat Islam dan pandai baca Quran sekitar 42,77% umat Islam, yang katanya kita ini umat terbesar dunia. Awak jadi contoh bagi orang, awak paling banyak, ternyata 42% umat Islam Indonesia yang bisa baca Quran. Ketika dikerucutkan lagi, dicari apa itu? Yang bisa membaca sesuai dengan qaidahnya, tajwidnya, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, hanya muncul angka sekitar 27%. Siapa rampe dan pandai baca Quran Bapak Ibu. Makanya ini merupakan pedoman bagi kita. Makanya ketika mungkar nakir bertanya nanti, ya, man rabbuk, siapa Tuhan kau? Allah. Maniluk, apa agamamu? Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Quran. Bisa baca. Lalu bagaimana sidang jemaah dimuliakan, kita akan menjadikannya sebagai pedoman di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita akan mendapatkan kemuliaan satu huruf yang kita baca 10 kebaikan. Di Ustaz kan bisa baca Latin Ustaz, kan ada tuh panduan bisa membaca dengan huruf ABCD. Bapak Ibu sidang jemaah dimuliakan, hari ini lembaga-lembaga pendidikan sudah banyak.
silakanlah hadir dalam majlis Al-Quran. Al-Quran pun tidak bisa membantu di YouTube tutorial membaca Quran, tidak bisa. Datang ke guru, baca ke guru di mahrum khotub, di mahrum hadub. Yang berbayar ada, yang gratis pun ada pada hari ini. Pasanglah niat, pasanglah tekad dalam diri kita sebelum kita meninggal. Yuk pandai kita baca Quran. Bapak Ibu cobalah pikirkan bagaimana dulu pemerintah kita memiliki program ya buta huruf itu dihapuskan. Sangat-sangat susah orang itu berkomunikasi ketika tidak bisa baca tulis. Lalu bagaimana ketika dia tidak bisa baca Quran? Bermasalah tidak Bu? Bermasalah. Aku tidak menyalahkan Bapak Ibu hadir tabligh akbar, bagus Pak. Ada kajian dengan Ustaz Cianu, lancar. Tetapi itu baca Quran duduk bersama guru itu harus dulu Bapak Ibu. Abang punya santri Bapak Ibu umurnya dari 3 tahun sampai 72 tahun. Nah, lama Bu. Kadang-kadang Waqal Rahmanu bisa sama itu. Waqal Rahman. Tapi yakinlah Bapak Ibu, setiap huruf yang dia baca dengan dia mengeja huruf itu tersendat-sendat dia membaca, dia mendapatkan ajrani, 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, santri yang butuh tak banyak Bapak Ibu. Umur 72, umur 68, umur 73. Nah, lama ngaji kali dari Alif Lam Mim sampai Anas ada Ciago tak Quran gitu Pak. Bapak Ibu dalam batalion itu Pak. Nah, barak itu. Hadirin sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus bisa membaca Al-Qur'an. Kalau tidak bisa baca Quran, maka itu merupakan bentuk pengabaian terhadap Al-Quran itu sendiri. Ini bertanya Bapak Ibu, karena anak itu yang lah simpi, sim apa, nak ngaji lena, kamu lah khatam Pak. Kamu lah khatam Pak. Jadi menurut aku Bapak Ibu, kalau khatam itu membuat orang tidak mengaji lagi, tak usah. Bila khatam Ustaz, lama kisah, kenapa khatam? Jangan menjadikan sebagai ijazah didapatkan dari untuk syarat masuk kepada SMP. Karena setelah baca Quran itu kan ada lagi ilmu berikutnya. Ada tajwidnya, bagaimana nasakh mansuknya, ada makiyah madaniyahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Harus dipelajari Bapak Ibu. Tahsinnya, tajwidnya. Maka ketika hari ini ada orang yang tidak bisa baca Quran, itu bukan aib, bukan aib. Maka ketika dia tahu dia tidak bisa baca Quran, maka dia belajar. Tapi yang aib itu adalah tidak namu baca Quran, tidak namu lo belajar. Itu yang aib. Makanya dulu ada tadarus ibu-ibu kami itu di masjid itu, alhamdulillah Bu, dari 20 orang 3 berarti. Bahaya tuh boleh kok. Ibu coba ngaji, kawan-kawan itu ngaku saya kok. Salah-salah ngebaca. Kalau bisa, tidak usah pakai mic. Awak dulu lancar mengaji pakai mic. Kadang ada orang. Nah, disitulah. Jadi sidang jemaah dimuliakan. Bentuk pengabaian kita yang pertama adalah yang dikhawatirkan Rasul tidak bisa baca Quran. Makanya itu bukan aib, tetapi mari kita belajar bersama-sama. Silakan datang Bapak Ibu. Ya, mau berbayar ada, yang gratis pun ada. Insyaallah taala. Mau tidaknya kita lagi menuju kepada majlis ilmu tersebut. Masya Allah beliau luar biasa. Yang kedua, sidang jemaah dimuliakan, apa bentuk pengabaian manusia terhadap Al-Quran itu sendiri? Yang kedua adalah bisa baca Quran, nggak bisa, nggak tahu arti ayat membaca. Makanya wajar ketika sholat itu menarawang pikiran lama-lama, nggak tentu ayat membaca.
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Itu kan ada artinya. Atau kabirah atau apa? Makanya sedang jemaah dimuliakan, setelah kita belajar Al-Quran, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, kita mengerti terjemahan maupun tafsirnya. Tidak begitu karang-karang maksud daripada ayat yang Allah turunkan kepada kita. Itu mungkin artinya. Ada ulama-ulama yang muktabar. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Qurtubi, Jalalain, Al-Maraghi, banyak Bapak Ibu. Maka kita bisa mendapatkan bagaimana indahnya Al-Quran itu, sastra Arab itu, dengan cara mengetahui tafsirnya. Umar bin Khattab, sebelum beliau masuk Islam, ketika ada orang-orang mengikrarkan diri mereka bersyahadat kepada Rasul, maka nyotangani di Umar. Apakah kamu telah murtad terhadap Lata Uzza Manat atau tidak? Disiksa oleh Umar. Beberapa hari berikutnya terdengarlah kabar bahwa wahai Umar, sesungguhnya adik perempuanmu telah masuk kepada agama Muhammad. Lah satu-satunya jauh orang-orang ya Muhammad, ya Umar. Maka Umar datang ke situ. Datang Umar ke situ, dia gebrak pintunya, lalu dia tampar adiknya sedang membaca Quran, dan dia mendapati bagaimana mushaf tadi, lembaran Quran tadi pada surah Toha. Ketika dicari Umar, Bapak Ibu, alangkah indahnya sastra Arab yang ada dalam Al-Quran tersebut. Dia mengatakan, itu bukan syair, itu bukan buatan manusia. Ini murni dari langit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikarang-karang oleh manusia, syair yang dibuat oleh manusia akan ada cacatnya, akan ada tumpang tindihnya. Tetapi ini kesempurnaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Umar bisa masuk ke dalam agama Islam. Dia mengerti, pintar beliau menganalisa. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat dan kita mendengar dan menyaksikan bagaimana para ahlul Quran itu mereka mengaji, mereka sholat, bercucuran air mata mereka, karena mereka tahu apa yang mereka baca. Ketika diceritakan ayat-ayat surga, mereka ingin bagian dari itu. Dibacakan ayat-ayat azab, mereka mengadu kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan sampai mereka termasuk di antara orang yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Dan baik, tidak bisa baca Quran, tidak paham arti. Nah, ketiga kata para ulama, apa bentuknya umat Nabi Muhammad itu telah mengabaikan Al-Quran? Adalah betapa banyak umat Islam bisa baca Quran, mengerti Al-Quran, tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Allah sebutkan aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, bayar zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya laki-laki sholatnya di masjid, laki-laki itu sholatnya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu langkah kakinya dia langkahkan menuju masjid Allah, Allah angkat derajatnya. Langkah kaki berikutnya Allah kuburkan dosa. Tentu kita semua Bapak Ibu meyakini bahwa 27.000 dan dia kadang dari Turki 1.000. 27 kebaikan diberikan oleh Allah kepada mereka yang hadir di masjid. Dapat puluh sholat sunnah tahiyatul masjid, dapat puluh sunnah qobliyah ba'diyah. Tentu banyak pahala kita Bapak Ibu dibandingkan dengan orang yang sholat sendirian. Bapak Ibu ketika ada uzur atau takalluf, Bapak Ibu sholat seorang di rumah salah serius, salah Allah kita rakaat tiga, rakaat dua tadi. Tapi kalau kita bersama-sama, ketika imam salah maka yang lain
Wong Islam, subhanallah. Akan ada kekuatan ketika kita berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, ibadah sholat ini adalah ibadah yang tak bisa diwakil-wakilkan. Karena ayatnya tidak diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, tetapi Nabi yang langsung menjemputnya ke Sidratul Muntaha. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dikurirkan, apalagi COD desa. Langsung Nabi yang menuju ke Sidratul Muntaha. Dan tidak bisa dibadalkan. Kalau Bapak Ibu bayi umroh, setelah umroh Ibn Ali kemudian keluar ke Tan'im, bisa kita badalkan. Kurang tuh itu yang belum pernah umroh kita badalkan. Jadi kalau yang namanya sholat tidak bisa. Tidak bisa kita tagak, kita duduk. Tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat. Dijaga sholat tersebut. Maka tidak ada Bapak Ibu uzur syar'inya orang tidak sholat ketika dia jadi nadaru. Di Bepung banyak, di situ mungkin ada. Kan biar bisa disiasati Bapak Ibu. Baju gini malah ikut tuh, baju putihnya, baju adatnya. Kalah ketika jam-jam sholat. Di mana daroko sholat saruko. Kami kalau betul nyo. Kok namun kok betul tunggunya sebentar. Kok dak kali itu. Jangan beko anak daro di mana pulai gara-gara di betul jud. Dusana dawah, dusana kaki. Ini merasakan awak laba betul. Lajam sangan buari. Sholat zuhur ada dua lagi. Itu meminta doa sakinah mawadah warahmah. Nah ada Bapak Ibu dalam kamus fikih, buku fikih itu nah ada mulia seseorang itu ketika nyoba lagi, mulia yang jamak, mulia yang berakhir. Karena ini terjadi seolah-olah itu dibiarkan, ya, seolah dibiarkan dengan alasan apa? Dengan alasan di orang dari rantau jauh pulang itu nggak balik lah. Kebetulan sebentar dulu, sebentar, ibu kawan istri dulu lah, kawan istri dulu lah, ibu sanaknya lah. Akhirnya sholat zuhur sama ibu buka baju, ibu lewat dasar. Jangankan tidak sholat Bapak Ibu, ya, mengulur-ulur waktu saja ketika sholat zuhur hendak dikerjakan masuki waktu asar, maka orang ini akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lembah Khay. Lembah Khay itu Bapak Ibu di dasar neraka jahanam, yang mana di situ akan diberikan oleh air yang keluar dari kemaluan berita-berita baju. Itu mengulur-ulur sholat Bapak Ibu. Belum lagi kita tidak mengerjakan sholat. Maka kalau umat Islam itu dia betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan membaca Al-Qur'an, dia akan pelajari dan tadabburi, dan dia akan amalkan Al-Qur'an tersebut. Salat itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, aku kepada Allah Subhanahu wa taala, aku halalkan jual beli dan aku haramkan riba untuk kamu. Jual belilah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menipu. Jangan mengatakan barang yang bagus kualitasnya lebih baik. Ini baik, ini kurang baik, ini hal yang biasa. Sampaikan kepada mereka, jangan ditipu orang. Halal bagi kamu jual beli kata Allah, tetapi haram bagi kamu riba. Banyak kata-kata syariat itu. Itu banyak. Ya, dipinjam sampai bayaran. Sampai datang menawarkan kepada kita. Sebetulnya orang-orang ini mereka pun juga punya nafsu di situ. Betapa banyak mereka berhutang, bagaimana mereka terlilit hutang itu bukan kebutuhan. Karena
dengan gaya-gaya. Orang laga emek ini, atau kalau dawat sih, sama aja lain yang mudah pembiayaannya dengan cara batak syariat tadi. Dia batak anak tu, bang mempenak. Lawannya aku datang ke rumah Ustaz, aduh biji kan orang Ustaz, banyak, ampun kaca jadi tentara. Baru utang data bayi, kalau tak bayi saya ditanganinya untuk saya. Boleh. Mohon maaf, aku tidak merendahkan profesi seorang tidak. Ya, tetapi sidang jemaah dimuliakan, sangat banyak ketenangan hidup, kebahagiaan hidup diambil oleh hutang tadi. Jadi kadang-kadang ada orang mengecek, ya ampun Ustaz, ampun kalau nak hutang nak semuanya aku pada jodoh. Itu menghibur diri loh. Menghibur diri sebenarnya. Kalau ada hutang ini gua nak dibayar di bulan gua semuanya gua pada jodoh. Tapi kalau tak ada, biasa-biasa saja. Itu mau menghibur diri apa? Bukan dalam rangka iyo itu tarik atau tidak. Jadi sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berjual beli, tapi Allah haramkan riba. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai nanti harta yang ada ini tercampurkan dengan harta yang tidak baik. Lalu bagaimana cara kita yang tidak terlilit pada riba? Ada caranya Pak. Yang pertama tentu kita bersyukur dengan hal yang ada. Kok kayu juga kita berbisnis Bapak Ibu? Kalau meminjam itu Bapak Ibu, Bank AM namanya. Bank Amah, cik Bank Mintuwo cik. Jaga situ Pak. Ya Bu ya, silakan datang dengan wajah yang teduh. Wajah mana? Bola Bu, modal kurang sedikit. Ditambah ke sedikitnya kok bisa apa? Akhirnya namanya orang tua, namanya amat tadi duku adalah disimpan bertahun-tahun dibuka. Bila diwalian antar. Tapi cukulah kalau bank-bank yang tadi datang ke rumah dan ayam bisa nyambil atau kami tua. Pintu-pintu elang malu. Pasti lo pintu-pintu. Jangankan pintu, anak sih tadi tahu. Abu. Jadi hal ini sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berhutang gara-gara karena gaya, bukan karena main kulit lonjak orang. Kurang mau itu gitu bahagia itu dulu. Sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia itu ibu, Bapak Ibu. Sehat badan atau akan dimakan, aman anggota keluarga kita. Tapi kalau dicari-cari debt collector anak itu rusuh juga. Baik rumah, mau gaji, udah ada 3 hari nak pulang-pulang mah baju. Ya udah berutang tadi, mah juga perlu bayar. Kan dia rusuh gitu menama sebagai orang tuh. Manggonya Bapak Ibu, Pak Adu ame-ame simpan lagi ya sudah. Ya Pak ya, Pak Adu nanti masih muda biasa. Daripada mereka berhutang. Babu. Tak banyak sekali. Nah, tak banyak kali, banyak apa? Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho kepada orang-orang yang memiliki uang dengan cara riba tadi. Pinjam sebulan bayar sebalik atau dulu-dulu tapi nomor satu saja. Itu nah heran kita. Bila mau terima bibit, bila dingin. Jadi dulu pilih syarat itu. Bisa jadi 10 hari. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari itu berkah. Berkah yang kita cari bukan banyaknya, tapi kalau banyak berkah itu lebih lancar. Ya, banyak dan berkah itu lebih bagus daripada harta kita dicabut oleh Allah keberkahan, maka nanti mereka akan dihimpit, disempitkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Bapak Ibu ya, dekat rumahmu, maaf
Rumahnya itu super mewah, kendaraannya bagus, nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi saleh. Tapi saleh. Mungkin ada hal-hal yang mungkin keberkahan dicampur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita tidak ingin hal demikian terjadi dalam rumah tangga kita. Maka hadirkanlah yang baik-baik di rumah tangga kita, milikilah yang baik, karena Rasul mengatakan la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-nabi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh berkembang dari harta yang haram, an-nabi, neraka yang lebih pantas untuk mereka. Maka Nabi ada Bapak Ibu, ada buah yang terlarang masuk ke tubuh beliau, tidak halal surga bagi beliau. Aku diturunkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi itu kan? Uang rubuh kawan itu makan, uang dinasiko gitu makan, atau gitu sedikit halal saja. Jadi tak usah kita pakai prinsip mereka yang tidak tahu agama. Apa kata mereka? Nan haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Itu adalah cara mereka membenarkan kesalahannya agar orang memaklumi mereka. Hadirin sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Betapa banyak hari ini orang yang paham Al-Quran tetapi mereka tidak mau mengerjakan, tidak mau diatur oleh Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu Bapak Ibu telah lengkap di situ. Jangankan masalah negara, masuk WC pun aduh tuntunan dalam agama kita. Mau tidak kita untuk mempelajarinya. Sidang jemaah yang dimuliakan. Yang keempat, ada orang yang bisa baca Quran, mereka paham Al-Quran, dan mereka mau mengamalkan Al-Quran, dan mereka tidak mau mendakwahkan Al-Quran, tidak mau menyampaikan, mengasih tahu, mencontoh kepada orang lain. Kini Bapak Ibu, mengapa kemaksiatan itu merajalela hari ini? Karena banyak orang yang diam. Ada cino, tak kemenakan awak mah, tak cucu awak mah, tak dosa awak bagai. Yo ada, betul mengecek salah awak, mengecek betul di panceran orang. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah diam dengan hal yang demikian, maka lambat laun Allah Ta'ala telah menghalalkan azab untuk turun ke negeri kita ini. Cubalah Bapak Ibu, diam-diam kita. Secara berangsur-angsur mereka melubangi kapal yang sama-sama kita tumpangi, melubangi seketik-seketik. Apakah dengan pakaiannya hari ini, apakah dengan aurat yang mereka bukakan kepada orang lain pada hari ini, apalagi dengan baju-baju senamnya hari ini. Aku heran Bapak Ibu, di pasar tuh yakin aku orang tuh pengejian, aku baju lalu pergi di Bali udah pakai donda. Itu lalu ada donda lalu. Semuanya ada tempatnya, semuanya ada aturannya. Makanya Bapak Ibu sidang jemaah dimuliakan, kita menjadi orang tua, yo risih gitu dengan kemaksiatan anak ibu itu minimal Bapak Ibu. Ketika seorang ayah dan seorang ibu dia berhasil menjaga anaknya di rumahnya, maka begitu juga keluarga-keluarga yang lain, maka terciptalah yang namanya kehidupan yang baik, lingkungan yang islami. Aku dulu pulang dari Palambayan Bapak Ibu, pulang mengantarkan bantuan di Palambayan itu jam 9 kami, setengah 10 kami lewat di Lubang Capang. Kami itu lah dulu harus si kudu kumpul lah biar udah ya. Kadang-kadang anak ini lah menganggap itu hal yang biasa, sesuatu hal yang lumrah. Bisa jadi orang tuanya tidak melarang, tidak menegur, orang tua tidak
risih dengan kemaksiatan anaknya. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah, tak masuk surga satu di antaranya dayut. Apa dayut itu? Adalah orang yang tidak risih dengan kemaksiatan anggota keluarga. Kok pasarawan pindik yang keluar rumah, kok tidak pakai jilbab yang keluar rumah, orang tuanya tidak ada risih. Kok balik jik, kok pakai senam. Kadang-kadang gini, pakai senam itu bajunya ketat luar biasa. Ya, senam joget-joget dalam pakai lebih saji. Ini sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kalau kita biarkan tidak ada dakwah dari kita, maka lambat laun nanti negeri kita kok tidak ada disagani orang. Lalu seorang ya. Dulu kita risih bule-bule itu pakai seragam pendek tinggi-tinggi. Kok pernah dibawa orang tua di ngarai orang-orang bule itu pakai akhirnya pakai seragam panjang-panjang. Inilah sama saja betul. Yang dalam bule itu orang awam. Kalau hal ini tidak kita cegah secara bersama-sama, maka lambat laun musibah gadodo, gunung Merapi segala macamnya telah halal untuk penduduk yang ada di situ. Maka sedang jemaah dimuliakan, Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Nanti manusia itu rugi illa alladziina aamanu, kecuali orang beriman wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika dia beriman, mengerjakan amal soleh, dan mereka saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Makanya perlu kita bersama-sama untuk mencegah jangan sampai terjadi. Kuklah terjadi Bapak Ibu, tak ada nyaman begitu. Ya, alhamdulillah hari ini relawan setelah dari Palangkayan Selaraya mereka pindah ke Aceh hari ini. Tahu-tahu Padang Selaraya itu Solo balik di Maninjau. Kebetulan hari sebelum hari itu kita mengadakan bantuan di Maninjau itu. Besoknya diberikan oleh Allah ujian kepadanya. Sebelum kita mendapatkan ujian itu, maka tingkatkanlah dakwah kita sesama kita. Ada yang salah itu tegur Bapak Ibu. Ada yang ada semangat itu aja mereka semangat. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan contoh yang terbaik. Ada contoh yang baik. Hadirin sedang jemaah dimuliakan, itulah 4 hal yang dimaksudkan oleh para ulama. Akan datang masanya Al-Quran itu tidak diajukan kembali oleh umat Islam itu sendiri. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Bagi mereka yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Waman a'rada 'an dzikri, mereka berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada mereka ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Harta banyak, berkah dari Allah. Piti banyak, bisa sebentar bercakap. Tidak ada nyamannya dalam keluarga mereka. Harta mereka bertambah, tetapi sesungguhnya istidraj telah Allah siapkan bagi mereka. Maka hadirin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ketika ma'isyatan dhanka tadi, kehidupan yang sempit itu adalah secara duniawi mereka biasa-biasa saja. Tetapi Allah ambil cabut nikmat beribadahnya. Itulah musibah yang datang itu Bapak Ibu. Ya, tidak ada rasa cemburu kita terhadap amal soleh. Tidak ada rasa cemburu kita ketika kita tidak sholat berjamaah. Tidak ada cemburu kita ketika orang bisa sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah fajar. Itu tidak ada cemburu di kita. Itu merupakan musibah bagi kita. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'mal, dan orang-orang itu dibangkitkan oleh Allah dari buta di hari kiamat. Mereka berkata kepada Allah, "Ya Rabbi,
Ya Allah, balik butuh matu ambu dulu, ambu bisa mencari. Ini balik butuh. Akhirnya sedang jemaah dimuliakan, Ikrimah mengatakan nanti mereka buta, namun nanti ketika berhadapan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala kembalikan mata mereka. Bisa mencari boyo-boyiku kilo. Ini luar biasa api yang ada di neraka ini. Maka sedang jemaah dimuliakan, sebelum ini kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai lupa kita dengan Al-Qur'an ini. Bagi Allah mudah. Balik butuh aku ya Allah, kata mereka. Dululah datang peringatan kepada kalian. Kalian cari-cari tak tahu, cari-cari tak mandama, sok-sok lupa pula. Ini kata Allah, ini kami melupakan kalian. Ini kami melupakan kalian. Dululah datang peringatan kepada kalian, lah kalian baca, lah kalian pahami, ternyata tidak bisa kalian mengamalkannya, seolah-olah lupa, maka hari ini kami melupakan. Hadirin sedang jemaah dimuliakan, itulah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ada dua yang saya sampaikan tadi. Pertama, 4 tingkatan rezeki menurut Syekh Muhammad Mutawalli As-Sakhawi. Kemudian berikutnya adalah bentuk pengingkaran bahwa Al-Quran tidak lagi diajukan. Yang pertama, tidak bisa baca Quran. Dan kedua, tidak mau baca, tidak paham akan Al-Quran. Kemudian tidak mau mengamalkan Al-Quran dan tidak mau pula mendakwakan Al-Quran. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Bapak Ibu sedang jemaah dimuliakan, dan bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi aku yang menyampaikan dan kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita, Allah dekatkan kita dengan kebaikan, dan yang terpenting hari ini kita meminta kepada Allah keistiqomahan. Keistiqomahan untuk bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Karena kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau mencari barasiah atau indahnya hati seorang itu, tengoklah bagaimana dia bersama Al-Quran. Ada ya ibu yang ngasih tahu kiri kanan mana yang salah, itu ngasih tahu, meluruskan, tapi dia tersinggung, rasa tersinggung. Iya. Ada orang tidak tahu, justru ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, Bapak Ibu, ini mungkin tentang adab memberikan nasihat. Pertama, kata Imam Syafi'i, ketika seseorang memberikan nasihat kepada saudaranya berdua tanpa ada orang lain, sejatinya dia telah menasihati saudaranya. Tetapi ketika seseorang menasihati saudaranya di tengah-tengah orang ramai, itu dia telah berhasil menelanjangi saudaranya. Pertama, Bu, dia daki orang ramai. Dan kedua, dari hati kaki, sampai mata. Kemudian yang ketiga, mungkin dia orang berpengaruh, mungkin dia orang yang susah untuk bisa diberikan nasihat. Mungkin kita bisa pesan sponsor kepada kawannya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, arogansi manusia itu kan tidak bisa kita taklukkan dengan qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, tentu ada caranya. Jadi itulah karena kita aja nasihat kepada orang lain, mandala ala khair, yang menunjukkan orang sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan seperti orang yang mengamalkan itu. Jadi hadiahnya berdakwah itu yuk kadang Bapak Ibu. Nah, uji kesabaran itu. Karena hadiah di surga kan kita ingin itu. Kalau kita ingin hadiah itu udah. Menyampaikan yang baik itu kadang-kadang banyak. Jadi cari. Kadang-kadang kami para ustaz pun juga pernah ya sedang ceramah tuh di bawah apa sih kok matinya mimpi. Ada juga Bapak Ibu. Pernah Bu. Jadi makanya tergantung kita menyampaikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dakwah itu ada istilahnya. Kalau Nabi itu kan lama Bapak. Nabi itu ketika ada orang yang terkentut, ya apa kata beliau?
sama-sama bau segitu sama-sama. Enggak kasih bayang ya. Jadi cara-cara ini mungkin perlu kita pahami, jangan sampai orang itu tersakiti, karena oranglah tersakiti Bapak Ibu nyomane mengaji. Kecilnya jangan detiknya di Bapak Adam. Itu munculnya sagak. Nah, itu jadi itu. Ya, jangan sampai kita menjadi terhalang orang berbuat baik gara-gara pribadi kita. Banyak orang yang kadang tidak begitu. Dan dua saya mau sampaikan Bapak Ibu sedang jemaah dimuliakan, ada pesan dari Ustaz Syafiq Basalama, ya, bahwasanya tolonglah bagi ibu-ibu yang lah tahu agama atau mungkin lah bercadar, lah bernikah, lah dalam di bagai Islaminya, sapu-sapu juga lah orang yang harus salat, sapu-sapu juga. Dan mereka juga lah menganggap kami pulang pengajian Tuhan, kurang kita sapu lah, kuranglah lagu seperti kita. Bukan seperti itu dakwah. Ya, terkadang orang itu menerima kita, menerima dakwah itu gara-gara kita. Dia begitu tak? Karagak dua sama macam begini doang. Jilbabnya dalam, dia itu jilbab kita ini, aduh apa dia? Daripada gitu pengajian eksklusif, ya. Nampak orang yang mungkin jilbabnya belum tertata rapi, kita angkat kok, Bola tak tutup hati. La khatam Allah. Betul Ibu? Ya, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Seorang anak yang punya ibu, walaupun sakit atau tidak sakit, tapi karena kesibukan anak itu dalam bekerja atau hal yang misalnya tadi orang tua ini melakukan seperti itu. Sementara seperti jawaban itu kan juga ada biayanya, dibereskan semuanya. Bagaimanakah hukumnya Ustaz, atau bolehkah kita berlaku seperti itu, atau memang orang tua itu harus kita yang baik, Ibu kita bertanya tadi bagaimana dengan orang-orang yang memasukkan ibu atau ayahnya ke panti jompo, tetapi dia membayar semua biaya operasional yang ada di panti jompo tersebut, karena biayanya mahal. Sebab kalau di rumah nanti tidak ada yang menemani, tidak ada yang mengurus beliau, maka beliau bersama-sama mengantarkan ke panti jompo. Bapak Ibu sedang jemaah dimuliakan, seorang sahabat pernah beliau itu menangis dan beliau berlari. Apa yang beliau tangiskan? Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua beliau ini meninggal. Satu orang tua beliau meninggal, beliau menangis. Dan beliau berlari, apa kata beliau? Telah tertutup satu pintu surga. Telah tertutup satu pintu surga. Maka beliau menangis. Karena sidang jemaah dimuliakan, bagi seorang anak ketika orang tuanya meninggal atau ibunya meninggal, bagi dunia seorang ibu meninggal, dunia itu mengatakan satu manusia telah meninggal. Tapi bagi anak ketika ibunya meninggal, dunianya telah hilang. Jadi jangan sampai peluang ini, peluang mendapatkan amal soleh ini digantikan oleh pengasuh panti jompo. Jadi Ambo tidak bisa menjawab rumah, walaupun dalam keadaan panti jompo itu berkerangkeng emas, ya, rancak gedungnya mungkin kalau PKWC atau yang mengawani segala macamnya. Kita Pak Ambo kan, iyo juanak tu yang waktu nanti inginkan, bukan dengan pembantu atau bukan dengan yang lain. Maka mungkin kalau bisa, ya, ini bukan, tidak dalam hadis tu. Kecil orang tua ini mencari anaknya wanita karir, kecilnya, ya Allah, Ambo mati matilah ya Allah. Jangan sakit yang boleh anak Ambo sibuk.
Karena dia yakin tidak akan mungkin dirawat oleh anaknya. Jangan sampai mode itu aduh perasaan dari orang tua khawatirnya labo mau 60 dari kaido anak awak kawak sekolah. Akhirnya oleh minta mati ke Allah dalam keadaan mati mendadak. Jangan menyusahkan anak walaih. Sidang jemaah dimuliakan, justru dengan adanya kita itu mereka mendapatkan sebuah peluang untuk beramal soleh. Dan satu hal Bapak Ibu yang perlu kita pahami, ada 2 dosa yang langsung dibayar oleh Allah sebelum di neraka, sebelum di alam kubur. Yang pertama zalim kepada manusia, dan kedua durhaka kepada orang tua. Nah, dari mulai besok dibayar tunai di dunia, walaupun ibadah yang lain, walaupun dosa yang lain nanti di akhirat kan, ketika ditimbang amal mereka, kebaikan dan keburukan nanti. Tetapi yang namanya 2 dosa ini, zalim kepada manusia, mengambil tanah orang, memindah tanah orang, maniayo orang, inyo bingung dipacadii, awak kue yang lemah ditindas, dan orang tua mereka anggap sebagai suatu beban. Walaupun nungguin rumah di situ rancak-rancak dengan 2 orang, tetapi Bapak Ibu demi anaknya bahagia, biarlah imam rasul, biarlah inyo dah menyusahan anaknya, biarlah inyo dah menggaduh anaknya. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita ketik Bapak Ibu, pernah orang tua kita mengeluh dengan kita. Ketika mereka merawat kita, mereka berharap kita sampai besar, sampai kita berhasil. Lagadang kita dado pitiko sawah, dado pitiko para dijual. Tapi ketika kita lah punya orang tua, mungkin doa kita apa? Merawat anakku mungkin 3 tahun per tahun. Sakit di umurannya Pak. Makanya jangan sampai kita cekik-cekik, jangan sampai kita pilih-pilih. Deh abi fikir dek merawat amak, deh abi fikir dek merawat orang tua. Bapak Ibu, kata Ibnu Umar mengatakan ada seorang laki-laki yang menggendong ibunya tawaf di Makkah, di Ka'bah, kemudian Safa, Marwah. Dia mengatakan, ya Ibnu Umar, apakah ini sudah bisa membalas kebaikan dari wanita ini, dari ibu ini? Apa kata Ibnu Umar? Wahai fulan, yang engkau kerjakan itu kebaikan, rancak yang kau lakukan, tapi tidak sabar diam dengan serangan kesakitan orang tuamu ketika melahirkanmu. Pernah ditanya kepada orang ibu-ibu, Bu, ada tidak sakit yang paling parah daripada melahirkan, Bu? Ada tidak sakit yang ada sadia ketika melahirkan, Bu? Aduh, apa itu? Ketika kita dibentak oleh anak yang kita lahirkan. Berarti dalam keadaannya mengantarkan orang tua ke panti jompo, berarti nyo tidak siap dengan orang tuanya. Ya, anak aku ini Bapak Ibu umur 2 tahun, yang ngado dia tuh apa ini, rasa minggu tuh apa ini tuh, ambo jawa apa ya? Kan wajar lo orang tua gitu bisa kaji penyala tuh, siapa mana, di mambo sini kona, di mambo sini kok, awak tak sabar dengan itu Pak. Terkadang orang tua aja nama orang tua Pak Ibu. Jangan sampai sore baru yang tutup gorden, mantu lama-lama ni. Alun lemak, biarlah. Mas padai. Padahal, kita tidak ingin mendapatkan kaplingan surga seperti itu. Aku khawatir nanti 7 dosa besar yang dikatakan oleh Rasulullah, satu di antaranya durhaka kepada orang tua. Aku tu Bapak Ibu yo. Jangan cibo-cibo anakmu tu. Dan cibo-cibo pas yang pendapat orang tua deh. Ada cibo-cibo deh, mengalah sila. Walaupun kita menang, walaupun kita berada di posisi yang benar, tetapi ketika dia tersakiti, itulah bencana itu. Jangankan kita sama-sama muslim, inyokat dia sendiri pun Bapak Ibu. Dalam surah Luqman bisa dibaca.
ya, bergaul dengan baik. Jadi ambo tidak menjawab apakah boleh tidak boleh, tapi ambo nak sepakat. Ambo nak sepakat dengan orang-orang yang mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Ambo nak sepakat. Walaupun nanti berikan layanan, berikan jamu sekian waktunya, tetapi kebersamaan dengan anaknya itu hal yang terbaik. Tetapi sekali Bapak Ibu, kami sampaikan, dan jangan buat juga orang tua itu seperti di tempat panti jompo. Walaupun inyom tidak di panti jompo, jangan buat suasana rumah itu seperti panti jompo. Nah, ibu punya anak di Jakarta. Alhamdulillah lahir cucu nang kedua. Ibu telepon, "Ma, udah sibuk. Yuk kasih tu lama. Tolong, nggak bisa loh." Akhirnya ibu berangkat ke Jakarta. Para lama sampai anak kue. Pertanyaannya, apa jadi kau? Nah, itu loh, nggak bisa loh. Kok iyo kak ibu baik bawa apa sih? Bawa apa? Oh mahal, kos juga balai. Beko kok reuni lah pak, kok lalai. Reuni apa dengan kawan-kawan yang lama beko? Dan tak mungkin gitu Ustaz, asik boleh. Aku lah pernah dapat kasus. Menelepon malu orang Rabu tengah malam, "Lenda ganggu curhat Ustaz." Aduh, apa Ustaz? Jadi kalau Pak Ibu dan orang tua tadi yang paling paham dan mengerti seorang bapak itu yo istrinya. Jangan ibu pas dulu kemanakan untuk menggilai apa itu. Ini lah untuk sekolah, ini bu. Gak mungkin lo ke sawah-sawah itu untuk mamanya. Makanya yang terbaik kalau iyo ada anak ingin orang tuanya hadir ke perantauan, bawa lapak juga kasih. Jangan sampai ibu seorang saja. Babu, sampaikan ajak. Ibu ngajak ibu kadang matukin apa? Ya, ibu ajak kadang matukin. Mudah-mudahan mau sampaikan bahwasanya yang akan menghidangkan minum pagi itu ibu nak tahu nih. Bara dulu apa itu ibu nak tahu. Oh, ibu jalan atau tidak ibu nak tahu. Tak mungkin kemenakan. Nah, itu bu, saya bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi itu tak dulu hadis itu. Aku mungkin nanti saya rasul saja. Kita tutup dengan doa bersama Bapak Ibu. Semoga Allah berikan kita kebaikan di tahun 2025 dan bagaimana di 2026 Allah berikan kebaikan yang lebih kepada kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di hari ini ya Allah, kami tundukkan kepala kami angkat kedua tangan kami. Engkaulah Rabbul Alamin, Engkaulah penguasa alam semesta ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa hati kami, dosa lisan kami, dosa tangan kami, dan dosa kaki kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau hukum kami karena kami lalai kepadamu ya Allah.
Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak dan cucu-cucu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kebaikan, bimbinglah kami, tuntunlah kami, berikan kami hidayah agar bisa kami mengerjakan amal soleh ya Allah. Berikan kami keistiqomahan di atasnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kesehatan ya Allah. Berikanlah kami kesehatan ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit membahayakan kami ya Allah. Adapun yang sakit di antara kami ya Allah, berikan mereka kesembuhan ya Allah. Berikan mereka kesembuhan ya Allah, dan berikan mereka pahala dari pahala sabar mereka ya Allah. Adapun jika orang tua kami sudah meninggal ya Allah, berikanlah mereka nikmat kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Berikan mereka raudhatun min riyadil jannah. Hadirkan taman-taman surga kepada mereka ya Allah, dan kumpulkan kami di surga menanti ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah. Kehidupan dalam hidup ini ya Allah, kehidupan di alam kubur, kemudahan di padang mahsyar, dan kehidupan dalam memasuki surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah kami ya Allah, agar kami senantiasa menjaga salat 5 waktu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami bisa membaca Al-Quranul Karim. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami mampu bersedekah, mendermakan harta yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur ya Allah, dan jadikanlah harta itu berkah bagi kami, dan harta itu bisa membantu daripada manusia yang lain ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesabaran kepada saudara-saudari kami ya Allah, yang hari ini Engkau uji mereka ya Allah. Engkau berikan mereka musibah ya Allah. Gantilah yang lebih baik ya Allah, dan berikanlah mereka pahala syahid bagi mereka yang meninggal ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pulihkanlah negeri kami ya Allah. Pulihkanlah negeri kami ya Allah. Jagalah negeri kami Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang berkah dan penduduknya Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami waktu, berikanlah kami umur yang panjang, berikanlah kami kesehatan dan kesempatan, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kesempatan untuk bisa berkunjung ke makam Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan untuk bisa wukuf di padang Arafah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami rindu ke Baitullah ya Allah. Engkau mampu, Engkau bisa dengan cara-Mu ya Allah. Sampaikanlah tubuh kami untuk bisa melihat makam Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami maaf-Mu ya Allah, kekeliruan kami di tahun 2025 ya Allah. Salah dan dosa kami ya Allah, gugurkanlah ya Allah. Gugurkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Adapun kebaikan-kebaikan yang pernah kami lakukan ya Allah, lipat gandakanlah amalnya ya Allah. Berikanlah pahala kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, besok kami akan menapaki tahun 2026 ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Berikan keistiqomahan kepada kami ya Allah. Segala amal soleh berikan kami kemudahan ya Allah. Segala keburukan jauhkan kami dari keburukan tersebut ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga berkumpulnya kita hari ini, berkumpul juga kita di surga hendaknya. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.